不深。在60年前，人停在人体中。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film Donghua series dari film Martial Master untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Di episode terakhir kemarin, Tuan Sulong yang songong itu meminta penguasa Raja Obat untuk tidak perlu turun tangan sendiri untuk menangani Qin Chen. Dan ia akan menyeret mereka berdua untuk pergi keluar. Tuan Sulong pun langsung menyerang ke arah Ketua Zuo. Ketua Zuo tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak bisa menahannya karena di bawah penekan energi dari penguasa kebun Raja Obat. Dan ia sangat sulit untuk menggunakan esensi sejati di tubuhnya. Di saat itu juga, Qin Chen mencoba menghancurkan formasi penekan penguasa kebun Raja Obat dengan teknik 100 dewanya. Seketika, formasi tersebut pun hancur oleh Qin Chen. Penguasa kebun Raja Obat sangat terkejut karena Qin Chen bisa melepaskan diri dari belenggu penekan energinya. Qin Chen juga langsung mengcounter serangan Tuan Sulong dengan teknik badai mentalnya dan membuat Sulong kewalahan. Lalu Qin Chen meminta Ketua Zuo untuk langsung menyerangnya. Seketika Tuan Sulong pun terluka oleh serangan Ketua Zuo. Penguasa kebun Raja Obat pun sangat marah dan langsung menekan Qin Chen kembali dengan tekniknya. Qin Chen mengatakan kepada penguasa kebun Raja Obat kalau ternyata sikapnya sangat tidak baik dan biasa-biasa saja. Penguasa kebun Raja Obat berkata, jika Qin Chen mengacau lagi di kebun obatnya, hari ini juga Qin Chen dan Ketua Zuo tidak bisa pergi dari sana hidup-hidup. Qin Chen juga mengatakan kepadanya kalau ia pikir penguasa kebun Raja Obat yang legendaris itu akan bersikap berbeda. Tapi sekarang sama saja. Qin Chen juga tahu kalau penguasa kebun Raja Obat ternyata memiliki penyakit parah. Penguasa kebun Raja Obat pun semakin marah dengan Lord Qin Chen. Para praktisi yang lainnya juga mengira kalau Qin Chen sangat gila dan berani-beraninya menyinggung penguasa Raja Obat. Lalu Qin Chen berkata kepada penguasa Raja Obat, jika penguasa Raja Obat tidak sakit kenapa datang ke kota Shaotian dan menanam begitu banyak obat mujarab, dan bukankah itu hanya untuk mengobati lukanya? Penguasa kebun Raja Obat pun semakin marah dengan perkataan Qin Chen dan langsung mengeluarkan kekuatannya. Para praktisi di sana pun seketika terpental. Lalu Qin Chen pun ditarik dengan tekniknya dan ia bertanya kepada Qin Chen siapa sebenarnya dirinya. Qin Chen pun menjawab kalau dirinya hanyalah seseorang yang ingin bekerja sama dengannya. Mendengar perkataan Qin Chen tentang kerjasama, penguasa Raja Obat pun meminta Xiao Xing untuk mengantarkan para praktisi yang lainnya untuk pergi. Seketika semua praktisi di sana pun pergi meninggalkan kebun obat tersebut. Namun Tuan Sulong yang songong itu berkata kepada penguasa kebun Raja Obat, kalau Qin Chen dan Ketua Zuo berbohong, bahkan berani menghina. Dan ia memohon kepada penguasa kebun Raja Obat untuk membunuh Qin Chen di tempat untuk dijadikan contoh. Lalu penguasa kebun Raja Obat marah kepada Tuan Sulong yang sok mengajari dirinya dalam melakukan sesuatu. Tanpa basa-basi, penguasa kebun Raja Obat langsung memberi pelajaran kepada Sulong dan membuat Sulong terluka. Karena Sulong memiliki jimat Raja Obat, jadi penguasa kebun Raja Obat mengampuni hidupnya dan meminta untuk segera pergi dari sana. Setelah Sulong pergi, penguasa kebun Raja Obat pun bertanya lagi kepada Qin Chen siapa sebenarnya dirinya. Lalu Ketua Zuo berkata kalau dirinya adalah Zuo Qingfeng, pembantu dari Raja Obat Xuanyi. Dan saat itu Ketua Zuo menyinggung murid cabang dari Istana Misti di domain Baitian. Jadi gurunya juga hanya dapat menempatkan Ketua Zuo di tanah 100 dinasti. Penguasa kebun Raja Obat sangat kesal dengan Istana Misti karena pavilion yang bermartabat bahkan begitu kewalahan menghadapi cabang Istana Misti. Dan Istana Misti tidak layak sebagai kekuatan yang mendominasi. Lalu penguasa kebun Raja Obat mencoba menggunakan kekuatannya untuk melihat kekuatan mental Ketua Zuo.
King Chen tahu kalau kekuatan mental penguasa kebun Raja Obat sudah di puncak ranah Martial King. 智力， Penguasa kebun Raja Obat mengatakan kalau ketua Zuo saat itu terlahir dengan kekuatan mental lemah dan kurangnya persepsi. Dan akan sulit untuk mencapai ranah Martial King. Dan beraninya ketua Zuo berbohong kepadanya. Seketika ketua Zuo sangat ketakutan dan berkata kepadanya kalau penyakit yang tersembunyi di dalam dirinya telah disembuhkan oleh Lord King Chen. Ia juga baru menerobos ke ranah Martial King. Penguasa kebun Raja Obat pun terkejut mendengarnya. Dan ia tidak yakin kalau penyakitnya disembuhkan oleh Lord King Chen. Karena yang ia tahu kalau kelemahan mental bawaan tidak bisa disembuhkan sama sekali. Dan ia pikir kalau dirinya dapat dibodohi. Ketua Zuo pun berkata kalau semua perkataannya benar dan tidak berani berbohong kepadanya. Namun penguasa kebun tidak percaya dan langsung menekan ketua Zuo dengan kekuatannya. 真是傻子吗？ King Chen pun mengerti kalau saat itu kekuatan jiwa penguasa kebun jatuh dari Martial Emperor ke Martial King. Dan rasanya pasti tidak nyaman. Penguasa kebun Raja Obat pun terkejut di saat King Chen mengatakan hal tersebut. Dan ia ingin tahu siapa sebenarnya King Chen. Lalu King Chen menjelaskan kalau dirinya adalah seorang alkemis biasa. Ia juga menjelaskan kalau 60 tahun yang lalu, penguasa kebun Raja Obat seharusnya terluka oleh semacam teknik rahasia jiwa. Dan itu sebabnya ranahnya jatuh dari Martial Emperor ke Martial King. Ia pun mereda dan bagaimana King Chen bisa tahu begitu jelas tentang dirinya. King Chen menjelaskan lagi kepadanya alasan mengapa penguasa kebun Raja Obat menanam formasi obat pemulih di tanah 100 dinasti. Dan itu pasti karena ingin menggunakan formasi tersebut untuk menyembuhkan jiwanya dan mengembalikan ranahnya. Sayangnya tidak bisa meskipun formasi itu dapat menyembuhkan jiwanya, tapi tidak dapat memperbaiki jiwa yang rusak. King Chen juga mengatakan kalau jiwa penguasa kebun Raja Obat sangat rentan, tapi ingin menggunakan formasi itu untuk menyembuhkan lukanya. Dan itu jelas-jelas cara yang salah. Dengan basis kultivasinya, bahkan gagal menyadari hal tersebut. Sepertinya penguasa kebun Raja Obat tidak bersedia menerima kenyataan. Karena penguasa kebun Raja Obat mengetahui kemungkinan tidak dapat kembali ke ranah Martial Emperor, jadi memilih tinggal di sana. Penguasa kebun Raja Obat semakin penasaran dengan Lord King Chen yang mengetahui hal tersebut. Dan ia ingin tahu tujuan King Chen. King Chen pun ditekan oleh kekuatannya, lalu King Chen berkata kalau itu sangat mudah mengetahuinya. Apalagi dapat dilihat secara sekilas melalui formasi yang ada di sana. Bahwa pengendaliannya atas esensi sejati sekilas terlihat seperti ranah Martial Emperor. Terlebih lagi ketika penguasa kebun Raja Obat sebelumnya menggunakan esensi sejati. Aliran 3 titik akupuntur yaitu Bai Hui, Sanxing, dan Shenting tidak lancar. Titik akupuntur Shenting mendominasi jiwa dalam tubuh manusia. Karena rusaknya jiwa wajar saja ranahnya menjadi turun. Penguasa kebun Raja Obat pun mulai tersadar dengan semua perkataan Lord King Chen. Namun karena penguasa kebun Raja Obat sangat angkuh, jadi King Chen dan ketua Zuo memilih pergi meninggalkan tempat tersebut. Di saat mereka akan pergi, penguasa kebun Raja Obat pun menghadangnya. Ia meminta maaf kepada King Chen dan ketua Zuo karena telah menyinggungnya. Ia meminta tolong kepada Lord King Chen untuk memberikan kesempatan kepadanya untuk menyelamatkan hidupnya. Lalu King Chen pun dengan lantang berkata, kenapa harus menyelamatkan dirinya yang egois itu? Lalu bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih. 且慢，且慢，先前老身本少平对二位多有得罪。